Guys, mari kita hadapi fakta. Lebih dari separuh manusia di bumi hari ini adalah budak kafein. Minuman hitam panas di tangan Anda adalah pemicu ekonomi, pendorong kreativitas, dan ritual pagi yang tak terhindarkan. Namun, tahukah Anda, cairan pekat ini dulunya dianggap sebagai senjata politik, obat terlarang, dan minuman iblis. Ini adalah paradoks global, bagaimana sesuatu yang begitu umum dan murah hari ini dulunya memicu perang dan revolusi di masa lalu. Kita akan menyusuri kisah biji kopi, dari tarian kambing gila hingga menjadi motor penggerak peradaban modern. Bangsa Arab dulu menjaga kopi dengan nyawa karena mereka tahu ini adalah harta masa depan. Nah, kalau lu nggak mau ketinggalan harta pengetahuan lainnya di channel ini, tekan tombol subscribe sekarang. Jangan biarkan algoritma menyembunyikan sejarah ini dari lu. Like video ini kalau lu baru tahu kalau kopi dulunya adalah minuman rahasia para sufi. Kisah legendaris Kaldi. Kisah epik ini bermula di dataran tinggi Kaffa, Ethiopia, sekitar tahun 850 Masehi. Jauh dari kota dan peradaban, seorang gembala sederhana bernama Kaldi kebingungan. Kambing-kambingnya, yang biasanya lamban, tiba-tiba mengalami transformasi aneh. Setelah memakan buah merah kecil dari semak liar, mereka menjadi aktif luar biasa, melompat-lompat dan menari liar sepanjang malam, seolah dirasuki energi tak terbatas. Kaldi memberanikan diri mencoba buah itu. Boom! Bukan hanya energi, tapi sensasi kejernihan pikiran yang belum pernah ia rasakan. Konflik pertama dan api penyelamat. Kaldi yang terkejut membawa buah dan kisahnya ke biara setempat. Sayangnya, seorang biarawan senior justru menganggap buah ini sebagai pekerjaan sihir yang mengancam kekudusan dan kedamaian spiritual. Biarawan itu tanpa ampun melemparkan setumpuk biji kopi ke dalam kobaran api. Keputusan yang salah, tapi menghasilkan keajaiban. Saat biji-biji itu terbakar, bau tajam dan eksotis, sebuah aroma kaya, manis, dan sangat menggoda mulai menyebar ke seluruh biara. Rasa penasaran mengalahkan dogma. Para biarawan mengeluarkan biji-biji yang sudah gosong itu, menghancurkannya, dan mencampurkannya dengan air panas. Dan itulah guys, momen kelahiran kopi yang sebenarnya. Bukan lagi buah mentah, tapi minuman yang akan segera menguasai dunia. Dari biara di Ethiopia, kopi menyebar cepat ke Yaman, Mekah, dan Kairo. Guys, di sana kopi tidak hanya diminum, tapi melahirkan institusi sosial baru yang eksplosif, Calve Caneh, kedai kopi. Ini adalah tempat di mana para penyair, intelektual, dan pedagang berkumpul larut malam. Kedai kopi menjadi pusat perdebatan filosofis dan politik radikal, tempat kritik terhadap penguasa mengalir bebas. Para penguasa dan ulama merasa terancam. Mereka melihat kafein sebagai pemicu kekacauan dan kebangkitan intelektual yang tidak dapat mereka kontrol. Di Kekaisaran Ottoman, penguasa memberlakukan larangan keras dan bahkan menghukum mati mereka yang ketahuan minum kopi di depan umum, memicu perang kopi pertama di abad ke-16. Mereka berusaha memadamkan api ini dengan membuang ton biji kopi ke jalanan, tetapi keinginan akan kafein telah terlanjur mendarah daging. Namun, drama terbesar justru terjadi saat kopi mencapai gerbang Eropa. Di sana, kopi mendapat label yang jauh lebih buruk, minuman iblis. Ini bukan hanya tentang rasa, ini adalah konflik peradaban. Pada saat itu, Eropa hidup dalam ketakutan akan invasi Ottoman dari timur, dan kopi dipandang sebagai plot rahasia Muslim untuk merusak jiwa umat Kristen. Para pendeta memprotes keras, menuntut agar minuman hitam asing ini dilarang total. Kekacauan agama ini mencapai puncaknya hingga harus melibatkan otoritas tertinggi, Paus Clement VIII. Sebelum mengambil keputusan untuk melarang kopi secara resmi, Paus dipersilahkan untuk mencicipinya. Dan inilah plot twist yang menyelamatkan sejarah. Paus mencicipi cairan pekat itu dan terlepas dari segala tekanan, ia justru terkejut dengan kelezatannya. Sambil tertawa, Paus Clement VIII mendeklarasikan bahwa kopi begitu lezat, sungguh disayangkan jika kita biarkan orang-orang kafir menguasai minuman ini. Kita harus membaptisnya. Keputusan suci ini secara efektif mencabut larangan agama, melegitimasi kopi, dan membuka jalan bagi Eropa untuk menjadikannya kekuatan ekonomi, revolusioner, dan industri global. Guys,
setelah Paus memberikan izin, kopi segera memicu revolusi yang sebenarnya. Di Eropa, sebelum kafein, masyarakat minum small beer, bir rendah alkohol, atau ale sepanjang hari, karena air tidak higienis. Ini menciptakan populasi yang secara konsisten lesu, mabuk ringan, dan lamban dalam mengambil keputusan. Lalu datanglah kopi. Minuman panas ini memberikan sesuatu yang belum pernah ada, kejernihan pikiran yang konstan. Kopi adalah bahan bakar untuk pemikir yang sadar dan rasional. Seketika, kedai kopi di London dan Paris, terutama di St. James Street, berubah menjadi tempat-tempat paling krusial di dunia. Mereka dijuluki penny universities, karena dengan biaya 1 penny, para penulis, filsuf, ilmuwan, dan pedagang dapat duduk berjam-jam, menyerap ide dan bertukar pamflet politik. Di sanalah ide-ide pencerahan diuji melalui debat sengit, bukan lagi diputuskan dengan pukulan tangan mabuk. Inilah keajaiban ekonomi kopi. Kejernihan pikiran ini melahirkan kepercayaan atau trust dalam bisnis. Negosiasi yang dilakukan di kedai kopi jauh lebih handal daripada yang dilakukan di bar. Guys, Lloyd's of London, raksasa asuransi laut dunia, berawal dari kedai kopi milik Edward Lloyd karena para pedagang di sana menganggap kedai kopi sebagai tempat paling kredibel untuk menilai resiko kapal. Bursa saham London juga bermula di coffee house. Kopi telah mengubah kebiasaan mabuk menjadi etos kerja modern, disiplin, terorganisir, dan fokus. Kopi adalah katalis sosiologis yang memicu mindset analitis yang diperlukan untuk melahirkan mesin-mesin, hukum paten, dan sistem yang kita kenal hari ini. Guys, kita kembali lagi ke cerita Kaldi. Inilah momen zero dalam sejarah kopi. Tapi kopi nggak langsung jadi minuman enak kayak sekarang. Awalnya, biji ini dikunyah mentah sebagai stimulan para prajurit. Baru ketika biji ini menyeberangi Laut Merah menuju Yaman, kopi menemukan bentuk spiritualnya. Di tangan para pendeta sufi, kopi menjadi minuman suci. Mereka menemukan bahwa cairan hitam ini bisa menahan kantuk, memungkinkan mereka untuk berzikir dan beribadah semalam suntuk untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di pelabuhan Mocha, kopi mulai dikomersialkan secara tertutup. Bangsa Arab sadar mereka memegang harta karun sehingga mereka melarang keras biji kopi yang masih bisa tumbuh dibawa keluar. Dunia luar hanya boleh menerima biji yang sudah dipanggang atau direbus. Kopi saat itu adalah monopoli paling ketat di dunia, sebuah rahasia ilahi yang dijaga dengan pedang sebelum akhirnya mata-mata dari berbagai bangsa mulai mencium aroma keuntungan yang sangat besar dari balik tembok Mocha. Selama ratusan tahun, bangsa Arab berhasil mengunci rahasia kopi di balik tembok kota Mocha. Dunia cuma bisa beli produk jadinya, tapi dilarang keras punya pohonnya. Tapi, sehebat apapun penjagaan, keserakahan manusia selalu menemukan jalan. Masuklah para penyelundup legendaris. Ada Baba Budan, seorang peziarah India yang nekat menempelkan 7 biji kopi mentah di perutnya demi membawanya pulang. 7 biji itu yang kemudian menjadi jutaan pohon di tanah India. Namun, pemain paling berbahaya dalam drama ini adalah VOC, Belanda. Sadar kalau kopi adalah komoditas masa depan yang lebih berharga dari emas, Belanda mencuri bibit kopi dan membawanya ke laboratorium mereka di Amsterdam, sebelum akhirnya memutuskan satu langkah yang mengubah sejarah Nusantara, menanamnya di Tanah Jawa pada tahun 1696. Inilah awal mula istilah A Cup of Java mendunia. Tapi di balik nikmatnya kopi yang mereka ekspor ke Eropa, ada air mata petani kita yang dipaksa lewat sistem kultur stelsel. Kopi bukan lagi minuman suci para sufi, dia telah berubah menjadi alat kolonialisme yang brutal. Jawa menjadi produsen kopi terbesar di dunia, memperkaya kerajaan Belanda, sementara rakyat kita sendiri dilarang mencicipi hasil panennya, hingga mereka terpaksa memungut kotoran luwak demi bisa merasakan apa itu kopi. Dari sinilah sejarah kopi Indonesia yang pahit sekaligus agung dimulai. Pernah nggak sih lu mikir kenapa kafe selalu jadi tempat favorit buat kerja atau diskusi? Jawabannya ada di abad ke-17. Sebelum kopi populer, orang Eropa minum bir dan wine dari pagi sampai malam karena air bersih sulit didapat. Hasilnya, seluruh benua itu mabuk dan mengantuk selama ratusan tahun. Tapi,
Begitu kopi masuk, semuanya berubah total. Kopi menggantikan alkohol sebagai minuman sarapan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, otak manusia Eropa terjaga secara massal. Muncullah kedai-kedai kopi yang disebut sebagai penny universities. Karena cuma dengan harga 1 penny atau 1 koin, lu bisa duduk seharian dan dengerin debat para intelektual paling jenius. Disinilah Isaac Newton membedah teori gravitasi, dan di sini pula perusahaan raksasa seperti Lloyd's of London lahir. Tapi ada yang ketakutan. Raja Charles II dari Inggris sampai mencoba menutup kedai kopi. Karena dia tahu, orang yang ngopi itu nggak bisa dikontrol. Mereka jadi kritis, mereka bicara politik, dan mereka merencanakan perubahan. Dari kedai kopi di Paris, api revolusi Prancis mulai menyambar. Dan dari boikot teh yang diganti ke kopi di kedai-kedai Boston, Amerika Serikat lahir sebagai sebuah negara. Kopi bukan cuma bikin lu melek. Kopi adalah katalisator yang memaksa dunia untuk berpikir, bergerak, dan akhirnya memberontak. Secara teknis, kafein adalah pestisida. Tumbuhan kopi menciptakannya bukan untuk kita, tapi untuk membunuh serangga yang berani memakan bijinya. Tapi di tubuh manusia, kafein adalah hacker yang sangat cerdas. Di dalam otak lu, ada molekul bernama adenosin. Tugasnya sederhana, nempel ke saraf dan bilang ke tubuh lu kalau lu capek dan butuh tidur. Semakin lama lu bangun, semakin banyak adenosin yang terkumpul. Tapi begitu kafein masuk, dia melakukan penipuan besar. Bentuk molekul kafein itu mirip banget sama adenosin. Dia masuk ke saraf lu, parkir di sana, dan memblokir pesan rasa capek itu supaya nggak sampai ke otak. Hasilnya, tubuh lu sebenarnya capek, tapi otak lu nggak tahu. Lu merasa segar secara artifisial. Inilah kenapa setelah kafeinnya habis, lu bakal ngerasa caffeine crash atau lemes luar biasa. Karena ribuan molekul adenosin yang tadi antre langsung menyerbu saraf lu sekaligus. Kita bakal bedah kenapa kopi bisa bikin lu fokus luar biasa, tapi di sisi lain, dia juga bisa memicu hormon stres kortisol dan adrenalin yang bikin jantung berdebar dan tangan gemetar. Kita bukan cuma minum kopi, kita sedang melakukan eksperimen kimia pada sistem saraf kita sendiri demi memenuhi tuntutan dunia yang tak pernah tidur. Nikmati setiap sesapan kopi lu pagi ini, karena bisa jadi itu adalah kemewahan yang tidak akan bisa dinikmati oleh anak cucu lu nanti. Kita sedang menuju ke arah yang disebut para ahli sebagai kiamat kopi. Kopi adalah tanaman yang sangat rewel. Dia butuh suhu, ketinggian, dan curah hujan yang spesifik. Namun dengan suhu bumi yang terus naik, lebih dari 50% lahan kopi dunia diprediksi akan hilang pada tahun 2050. Spesies Arabica yang aromatik itu mungkin akan punah dari alam liar, menyisakan Robusta yang lebih tahan banting, tapi punya rasa yang jauh lebih pahit. Bukan cuma soal iklim, tapi soal krisis regenerasi. Anak-anak petani kopi di seluruh dunia, termasuk di pegunungan Jawa dan Sumatera, mulai meninggalkan kebun mereka untuk mencari kerja di kota besar karena harga kopi yang fluktuatif tidak lagi cukup untuk menghidupi mereka. Kita sekarang berada di ambang era kopi sintetis, cairan yang dibuat di laboratorium dari biji bunga matahari atau bahan kimia yang direkayasa agar terasa seperti kopi. Masa depan kopi mungkin bukan lagi soal biji yang dipetik dengan tangan, tapi soal tabung reaksi. Pertanyaannya, apakah kopi tanpa sejarah dan tanpa tanah masih layak disebut kopi? Kita sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan emas hitam ini sebelum dia benar-benar menjadi sekadar mitos di buku sejarah. Pada akhirnya, kopi adalah cermin dari peradaban kita. Dia mengajarkan kita tentang ketabahan petani, kelicikan mata-mata, keberanian para revolusioner, dan keterbatasan tubuh kita sendiri. Kopi menghubungkan masa lalu yang berdarah dengan masa depan yang penuh tanda tanya. Jadi, besok pagi saat lu menyeduh kopi, ingatlah bahwa ada sejarah dunia di dalam cangkir lu. Hargai setiap tetesnya, dukung petani lokal lu, dan jangan pernah anggap remeh nikmatnya pagi yang terjaga. Tetaplah haus akan pengetahuan dan tetaplah nyata. Kalau perjalanan ini mengubah cara lu melihat kopi, tolong bagikan video ini ke satu teman ngopi lu. Semakin banyak yang sadar, semakin besar peluang kita menjaga sejarah ini tetap hidup. Jangan lupa subscribe untuk dokumenter mendalam lainnya. Sampai jumpa di segmen misteri berikutnya. Stay awake, stay rebel.